di teater kampus pasti orientasinya pasti selalu ke aktoran. Dimanapun sulit mencari kepentingan yang lain, apakah di naskah kah, di wardrobe-nya kah, desain lighting-nya kah, setting panggungnya, jarang yang concern di situ. Tapi berikutnya dia juga melanjutkan lagi, Mas? Ya, dia tanggung jawab makanya itu. Oke. Tapi persahabatan saya dengan mereka kan cukup lama. Ya, ya. Cukup lama. Dari Persol, dari lembaga-lembaga gitu ya. Hubungan bertemannya itu lama. Tapi tidak semata-mata karena saya kenal terus minta sumbangan untuk jadi sponsorship. Enggak sama sekali. Tapi Justru karena disuruh. Iya. Karena di antara sekian banyak relasi itu yang sudah mengajukan itu puluhan orang, bahkan ratusan orang, dan diterima semua. Cuman saya sendiri yang tidak pernah meminta. Akhirnya disaranin, bikinlah, kamu kan punya tontonan juga, punya. Iya, bikin pertunjukan gitu. Ya akhirnya tuman. Iya. Ya tanggung jawab mereka harus pasti. Oh, gitu. Nah, Mas, ini apakah Mas Gati juga, dari pertanyaan saya juga ini, apakah mengamati juga untuk dinamika atau kegiatan mahasiswa di luar kampus Bulak Sumur mungkin gitu, Mas? Tentang teater juga ya, karena pasti kan ada beberapa UKM-UKM yang lain yang mereka juga masih aktif, kayak kita lihat ada teater dari, selain dari ISI sendiri ya, dari UIN katakanlah, dari beberapa kampus yang lain juga aktif, atau bahkan teman-teman SMA yang juga punya kegiatan ekstrakurikuler teater gitu, apakah itu juga Mas Gati mengamatinya? Kalau mengamati dari dulu sejak, karena forum silaturahim, bagusnya teater kampus itu kan forum silaturahimnya itu kuat. Iya. Nah forum itu dengan ya tentu saja karena masing-masing kelompok, misalnya teater Gajah Mada, teater SK, teater Tangga, manapun juga, kan infrastruktur tidak cukup. Nah ini gunanya forum silaturahim, pinjam lampu ke sini, pinjam backdrop ke sini, pinjam properti di sini. Iya. Dan itu kenal dari mulai terjun di teater kampus itu sudah kenal dengan kayak Hamdi Salat itu sudah kenal, kayak almarhum yang belum lama ini siapa? Mentol Hartoyo. Jalidu juga kenal. Selalu kenal. Nah, kalau yang diamati sama Mas Gati dengan dinamika yang ada di luar, apakah itu masing-masing kampus punya dinamika yang berbeda atau sama aja sebenarnya? Selain ngomongin tentang pendanaan ya. Kalau dari sisi estetika yang ditawarkan itu dinamis. Oh gitu. Sangat dinamik. Dan masing-masing punya karakter. Nah itu. Teater SK punya karakter. Sampai sekarang tidak pernah memainkan naskah realis. Teater Gajah Mada dengan sedemikian progresnya juga selalu berubah-ubah genre yang ditawarkan. Terus teater Unsrat, terus ada teater Tangga, teater macam-macam itu. Ya masing-masing secara basically juga berbeda, dari cuman kadang-kadang kita berbagi metode latihan kalau waktu itu. Metode latihan apa yang sangat menonjol di teater SK bagaimana, teater Gajah Mada bagaimana. Nah kalau dinamikanya ya dalam kurun waktu mulai tahun 90-an sampai sekarang teater kampus yang paling hidup di Jogja ini. Karena mahasiswanya juga berganti terus. Iya, selalu ada mahasiswa. Selalu ada. Kecuali kan universitas yang kolab ya. Atau yang dili-dili tenan gitu ya. Tapi kalau yang gede punya lembaga itu pasti akan ada terus penggemarnya, peminatnya gitu ya. Iya, selalulah. Dan penggemarnya ya terutama ya kampusnya sendiri, di bawah alma maternya. Gajah Mada sendiri juga banyak divisinya, di fakultas-fakultas ada, di jurusan juga ada, banyak sekali. Kalau saya hitung dari tahun berapa saya waktu itu riset 2 tahun yang lalu itu di Jogja ini sekitar ada 47 kelompok teater kampus. 47?
Universitas dan fakultas ya. Iya, Banyak sekali saya. 47. 47 katakanlah satu komunitas punya 10 sampai 20 orang itu minimal ya Iya. Mas. Itulah punya basis massa yang Belum cukup lagi banyak. yang SMA. Wah, SMA lebih dinamis lagi. Ya, Fatma Naba itu ya betul. 3B itu sekali pentas itu penontonnya juga Pasti penuh ya. penuh berapa ribu orang itu. Nah itu adalah bibit-bibit baru, bibit-bibit bagus juga untuk nanti meneruskan ke teater kampusnya gitu nggak Mas? Kalau menurut Mas Gati? Enggak juga. Kalau saya justru melihatnya itu teater itu sebuah ritual tersendiri. Ritual yang kayak gimana Mas? Ya ritual sebagai proses kebudayaan berproses. Artinya sudah tidak begitu bahwa teater itu harus keluar, dan itu juga sebenarnya kritik juga untuk teater-teater kampus itu. Karena dia cuman berkutat di situ. Jadi kayak orang ritual aja, orang sembahyang aja. Tidak berusaha untuk keluar. Pergerakannya kan jadi involutif. Bukan revolusi. Kalau revolusi kan keluar, evolusi kan keluar. Ini involutif. Berkutat di situ deh. Teater SK yang nongkono uplek terus. Unsra juga di situ. Baju Barat juga di situ. Kelompok tangga juga di situ terus. Ini kan pergerakannya jadi involutif. Walaupun mereka berjejaring dengan teater-teater yang lain. Iya. Ya paling ya kirim undangan ke pihak kampus lain untuk menontonnya. Tapi kan di situ terus. Nah kalau misalnya mau direvolutifkan atau Nah kalau saya dievolutifkan, makanya saya selalu evolusi. Saya tidak pernah yang namanya pentas itu cuma sekali saat itu juga. Kita tawarkan ke daerah lain. Kita mencoba bergerak keluar, jangan involutif berkutat di situ. Kita mencoba bergerak di luar tempat. Nah itu, jadinya seperti ya kegiatan spiritual cuma nong jero masjid terus ya jagongan. Kan jadi kayak gitu. tapi apakah itu sebenarnya malah sehat ya kalau buat mahasiswa ya untuk cara berproses mereka masing-masing secara personal Mas? Ya betul, makanya itu kan jadi personal. Oh Karena ya itu betul. kegiatan sembahyang itu kan jadinya personal. Iya betul. Jadi jemaahnya itu kan, jemaah SK, jemaah tangga, jemaah Ustad kayak gitu, jemaah Gajah Mada itu kan jadi kayak jemaah-jemaah. Cuman kita gonta-ganti kan gitu. Ya mengikuti masing-masing itunya tempatnya beribadah mereka, Iya. gitu ya, melakukan ritual. Jadi kayak bener-bener sarana ekspresi untuk mengeluarkan, mencoba mendialoguskan peristiwa ketika di komunitas dan kehidupan sehari-hari itu ada pergolakan di situ, dinamis, berkutat di situ. Tapi itu bagus Mas. Ya bagus lah. Buat mereka sendiri bagus ya. Bagi mereka sendiri bagus. Buat lembaga itu sendiri juga bagus juga Itu juga prosesnya. bagus. Karena kan mereka akan selalu berganti gitu nggak sih Mas? Iya. Jadi kalau misalnya ini terlalu sudah keluar, kalau menurut saya misalnya, kalau sudah keluar terus nanti mereka tetap rekrutmen yang baru, tiba-tiba mereka kehilangan akarnya atau kehilangan cirinya mereka gitu, bisa terjadi kayak gitu nggak Mas? Ya bisa. Apalagi ya teater kampus itu selalu genrenya itu kan berubah ya, dinamis. Kalau dulu masih bisa bertahan sekitar 4-5 tahun. Di tahun berapa? Itu di tahun 80-an itu mahasiswa berkutat di teater itu bisa 4 sampai bahkan 7 tahun. Iya. Sampai saat DU nih. Oh iya. Tapi kalau sekarang kan 1 tahun udah berganti. Iya betul. Nah itu persoalan-persoalan itu jadi sangat-sangat dinamis. Makanya kalau tadi menyebutkan yang saya anggap sebagai sekedar kegiatan aktivitas ritual sehari-harian, ya memang itu yang paling tidak itu yang maksimal. Kalau selama kita belum bisa untuk menawarkan, kita mencoba untuk bergerak di tempat lain,
itu sudah yang terbaik. Karena bergerak di tempat lain kan juga butuh duit. Iya. Nah sementara teater tuh dananya dari mana? Ada tahu. Nah, Itu tadi. masalahnya. Ya. Dari dulu bantingan, melulu kasihan mahasiswa, bantingan. Mengalami loh Mas Gati, mengalami sendiri ya dari Oh dulu iya, bantingan ganti saiki gantian. itu enggak cuma di teater kampus, di teater kelompok juga sama Mas Harno dulu ya bantingan. Dulu bantu ilustrasi pas mainnya beliau itu masih Kompong, ya tetap bantingan loh. Sampai sutradaranya Mas Rahmayanto sudah lulus, dulu sepeneng Purna Budaya juga ya. Wah aku sih udah utang rowe, utang piye 5 tahun banget gitu. Biar tuku dhewe urung tak bayarke, wis 5 tahun lali ya kan gitu. Ya wis sugih dhewe-dhewe ya wis lali kan kayak. Selesai. Tapi itulah kegembiraannya kan di situ itu. Sangat luar biasa. Oke. Nah, Mas Gati ini Mas Gati juga sebagai pelaku sendiri kan dari dulu. Terus akhirnya sekarang dipercaya menjadi pelatih dan begitu. Maksudnya menjadi ada perubahan dari dulu pelaku terus menjadi anggota, kenalan dulu bahkan dulu waktu itu sampai akhirnya sekarang jadi pelatih. Mungkin ada nggak Mas yang bisa disampaikan ke konco-konco, teman-teman yang sekarang mungkin masih bergelut di teater kampus, menjadi pesertanya, menjadi aktornya mungkin, jadi sutradaranya berproses di situ untuk lebih berkembang lagi akan sebenarnya seperti apa kalau menurut Mas Gati gitu. Kalau saya sekarang lebih cenderung kita memang harus jeli ketika kita hidup dalam sebuah komunitas. Menciptakan peluang kepentingan dan juga mengadopsi berbagai kepentingan. Mengadopsi berbagai kepentingan. Ya. Karena gini, kalau contohnya di teater kampus, pasti orientasinya pasti selalu ke aktoran. Dimanapun, sulit mencari kepentingan yang lain. Apakah di naskah kah, di wardrobe-nya kah, desain lighting-nya kah, setting panggungnya, jarang yang concern di situ. Makanya kalau saya mulai sekarang saya ciptakan itu. Kalau memang nggak ada yang minat, ya memang harus kita belajar di situ. Kita tidak semuanya jadi aktor semuanya. Bahkan semakin lama saya menempatkan diri lebih kecil lagi malah. Saya sekarang cuma nulis naskahnya saja. Spesifik di situ. Untuk radanya sudah ada yang lain. Oh, gitu. Sudah ada divisi-divisi, artinya sudah semakin kuat dan luas daripada dulu. Ya bikin naskahnya, nyutradara, ngelatih aktornya, musiknya, gawe lagune bareng, ngajari nglamponi, golek ke duit. Iya. Nah, itu. Apakah itu berarti memang sekarang harus spesifik profesional di satu karakter atau di satu bidang saja, Mas? Enggak juga, cuman harus share, semuanya harus bisa mampu. Karena ini dalam hal proses pembelajaran. Kita harus bisa semuanya. Kita latih semuanya. Baru nanti akan fokus di mana? Iya, pilihan. nanti seleksinya dia istilahnya chemistry-nya di mana. Iya. Kan gitu. Karena lama-kelamaan kan muncul. Gitu. Jadi lebih banyak kita mengakomodir berbagai kepentingan teman-teman dan mencari celah-celah, oh ini kalau nulis bagus ini. Coba diarahkan untuk nulis terus, diasah terus diarahkan ke situ. Kemudian, ini pergerakannya itu atraktif. Nah, di state manajernya itu sangat kuat banget ya, kayak gitu. Oh, menarik. Ini kalau dari jenengan juga akhirnya, kalau tadi untuk teman-teman para peserta, anggotanya, kalau pelatihnya, Mas, kalau menurut jenengan, apakah sebenarnya masih bisa dikembangkan nggak sih, Mas? Untuk para pelatih tapi ini ya. Ya. Ini juga dalam satu hal yang selalu saya tekankan bahwa teater ini berkonsep, konsep teater. Artinya ada tidak pementasan tetap ada proses latihan. Itu yang kelihatan beda untuk teman-teman adik-adik yang sekarang ini.
dibanding kampus-kampus yang lain. Kalau kampus-kampus lain pendekatannya kan produksi. Kalau pas mau ada pentas, Iya, kalau mau itu pentas baru baru latihan. program latihan. Kalau ini enggak. Dari hampir seminggu, kalau pas tidak ada jadwal untuk latihan, paling tidak dua kali seminggu. Tapi kalau sudah ada agenda pentas, porsinya tambah, bahkan bisa Tiap hari mungkin gitu ya. Jadi konsep berteaternya, Yang harus di iya kita gali. Dan kadang-kadang apalagi sekarang sudah ada komunikasi, ya, mau diskusi tentang naskah siapa, kita bisa diskusi di situ. Oh, iya. Terus, aku pengen mengembangkan bentuk-bentuk genre teater yang seperti itu, ya coba kita bicarakan, kita diskusikan di situ. Terus, oh ini belum cukup, kita harus ketemu. Oke, kita ketemu, kayak gitu. Oh ya, berarti jenengan juga membuka kesempatan Oh iya. anak-anaknya untuk ketemu nanti yuk ngobrol atau ketemu sama siapa untuk menggali lebih dalam lagi Oh gitu. lah iya, itu pasti lah. Oh, oke. Ngadepi wong nom-nom iki seger daripada ngadepi ya Andrin kan seger. Betul. Semangatnya jadi lebih besar Mas ya daripada Ya, kayak gini-gini. kita tervibrasi Iya. kemudaannya itu loh. Makanya isih rada seger lah paling enggak, alhamdulillah isih rada kita seger. Ya, paling enggak dari pola pikirnya semangatnya Nah, tetap gitu. Pola nom. pikirnya ora macam-macam ah. Iya. Repot dadak macam-macam. Kan ngerti lah. Oke, Mas Gati, ini mungkin sekilas yang pertama sudah kita sampaikan ke teman-teman yang nonton Berita Teater. Ya tadi isinya mungkin spesifik lebih ke proses teman-teman dari teater kampus gitu yang sudah dijelentrehkan dari awal sampai akhir sama Mas Gati. Jadi mungkin Mas Gati ada yang mau disampaikan. Terakhir pesan-pesan buat teman-teman semuanya mungkin kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya dari Mas Gati. Ya, untuk teman-teman pemerhati teater, baik yang sedang mulai proses belajar, merangka, ataupun yang sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah senior, bisa mampu mengekspresikan banyak hal. Tolong yang perlu dicermati, teater ini belajar tentang kehidupan. Kita terlalu sulit mencari kekayaan di sana. Tapi justru inilah menjadi tempaan proses kita belajar tentang kehidupan yang tidak akan pernah selesai. Siapapun berhak untuk berteater. Tidak peduli kaya miskin, cantik jelek, merongos mingkem, tidak masalah. Ini adalah hak semua orang untuk berteater. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun sekali Mas Gati. Kita ketemu lagi dalam kesempatan nggih.